Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas Letter Store. Jibas Letter Store ini secara singkat adalah sistem arsip digital yang ada di Jibas. Ini adalah aplikasi untuk melakukan digitalisasi berbagai dokumen, surat, lampiran untuk menjadi arsip digital di sekolah. Seperti ijazah siswa, surat perjanjian kerjasama, surat tanah, izin mendirikan bangunan milik sekolah, surat kedinasan, surat pengangkatan pegawai, dan juga surat peringatan untuk pegawai. Dengan adanya sistem arsip digital ini, sekolah dapat mudah mencari dan melihat informasi dari arsip digital yang sudah terdata. Nah, adapun alur kerja dari Jibas Letter Store ini cukup mudah. Jadi pada intinya ada 3 jenis dokumen yang dapat dikelola oleh Jibas Letter Store, yang berupa kertas, file, dan webpage. Yang berupa kertas ini seperti ijazah, surat kedinasan atau undangan, sedangkan yang berupa file ini berupa dokumen digital, yang PDF, dokumen atau JPG, dan yang berupa webpage ini adalah informasi dari website. Nah, ketiga jenis dokumen ini bisa dikelola oleh Jibas Letter Store. Untuk kertas nanti bisa di-scan menggunakan scanner. Ini juga dilakukan di Jibas Letter Store. Nah, sedangkan untuk file nanti dijadikan lampiran untuk arsip digital di Jibas Letter Store. Nah, untuk yang berupa web page nanti bisa di-capture. Ini juga bisa dilakukan di Jibas Letter Store. Jadi semua tipe dokumen ini bisa dikelola oleh Jibas Letter Store. Ini nanti yang mengelola adalah staf tata usaha biasanya. Nanti dokumennya didigitalisasi dan disimpan ke sistem Jibas, di mana nanti bisa diakses oleh kepala sekolah, manajemen, dan guru melalui Jibas Info Guru. Nah, cukup mudah untuk alur kerja dari Jibas Letter Store. Nah, berikutnya, untuk Jibas Letter Store ini sebenarnya adalah aplikasi yang berlisensi. Tapi untuk penggunaan sampai 100 dokumen ini gratis. Nah, apabila sekolah menginginkan yang lebih, ini bisa memesan lisensinya di website Jibas di www.jibas.net. Nah, dengan menggunakan Jibas Letter Store yang berlisensi ini nanti bisa mengelola unlimited dokumen. Jadi dokumennya bisa berapapun, bebas. Juga bisa digunakan di banyak klien. Jadi apabila sekolah memiliki beberapa jenjang, setiap jenjang itu nanti bisa menggunakan Jibas Letter Store. Dan juga unlimited time. Jadi sekali beli langsung bisa digunakan seumur hidup. Karena pembahasan tentang Jibas Letter Store ini cukup panjang, maka kita akan bagi menjadi beberapa video. Kita mulai dengan pengaturannya terlebih dahulu. Setelah aplikasi Jibas Letter Store-nya kita install, yang pertama kali harus diatur adalah konfigurasi basis datanya. Ini dialog login ini kita tutup dahulu, lalu kita pilih menu konfigurasi dan pilih basis data. Nah, di sini kita harus menentukan alamat IP dari basis data yang kita gunakan, yang tempat instalasi Jibas berada. Contohnya yang saya gunakan di sini 192.168.195. Lalu kita klik simpan dan terapkan. Nah, informasi konfigurasi basis data telah berubah, silakan login kembali. Nah, kita login kembali. Kita login pertama kali menggunakan super admin Jibas. Loginnya Jibas, passwordnya yang digunakan. Teknik login. Nah, ini kita sudah masuk ke Jibas Letter Store menggunakan super admin Jibas. Konfigurasi berikutnya yang perlu diatur adalah ini aplikasi. Nah, di sini dijelaskan Jibas Letter Store membutuhkan aplikasi Sistem Informasi Sekolah Jibas versi 24 atau yang telah terupdate. Nah, ini jadi Jibas Letter Store ini nanti akan menggunakan Sistem Informasi Sekolah Jibas untuk menyimpan file-file lampiran. Jadi file lampiran yang berupa PDF, dokumen, atau JPG, ini nanti akan disimpan di Sistem Informasi Sekolah Jibas. Tepatnya akan disimpan di Sistem File Sharing Jibas. Nah, untuk pengaturan direktori file sharing dan alamat file sharing ini sudah dibahas di video tutorial tentang Jibas Configuration Wizard. Mungkin bisa dilihat di tutorial tentang Jibas Configuration Wizard untuk pengaturan file sharing di Jibas. Nah, selain itu juga harus diperhatikan untuk konfigurasi firewall, biasanya ini yang jadi kendala. Jadi kita harus membuka firewall supaya bisa diakses oleh Jibas Letter Store.
Nah, untuk pengaturan firewall-nya juga sudah ada video tutorialnya, bisa dilihat di tutorial tentang konfigurasi firewall untuk JBus. Contohnya di sini yang saya gunakan adalah HTTP 192, nah ini 192.168.1.95. Nah, kita klik simpan dan terapkan. Nah, ini ada informasi konfigurasi alamat sistem informasi kelas dan disimpan. Ini artinya JBus Letter Store sudah bisa menghubungi sistem informasi sekolah JBus di alamat IP ini 192.168.1.95. Kita klik OK. Berikutnya, kita juga perlu mengatur scanner yang akan kita gunakan. Nah, ini kita klik pemindai. Scanner ini digunakan untuk memindai dokumen-dokumen yang berupa kertas, seperti ijazah, surat perjanjian kerjasama, atau surat kedinasan, yang biasanya dicetak sebagai kertas. Nah, nanti kertas tersebut di-scan untuk dimasukkan ke dalam arsip digital JBus Letter Store. Jadi di sini kita harus menggunakan scanner. Nah, scanner yang digunakan di JBus ini yang standar ya, jadi bukan yang canggih, tapi yang standar yang kira-kira harganya antara ya 1 jutaan sampai 2 jutaan, ini sudah bisa digunakan. Yang paling penting adalah scanner tersebut support WIA driver, yaitu driver yang digunakan oleh Windows untuk Windows Image Acquisition. Nah, ini adalah driver generik dari Windows untuk pengambilan gambar melalui scanner atau kamera atau webcam dan lain sebagainya. Jadi pastikan scanner yang kita gunakan adalah scanner yang mendukung WIA driver. Di sini yang saya gunakan adalah Canoscan LID 110. Nah, setelah kita pasang scannernya di komputer kita, lalu kita pilih perangkat. Ini kita klik pilih perangkat. Nah, di sini akan otomatis muncul pilih perangkat pemindaian, misalnya yang saya gunakan yang ini, WIA Canoscan LID 110. Nah, di sini kita bisa atur resolusinya 96, true color, kompresinya 50%. Nah, ini kita gunakan yang default aja. Lalu kita klik simpan dan terapkan. Kita juga bisa melakukan uji coba scanner yang telah kita pasang tadi. Nah, ini kita klik uji coba. Nah, di sini sedang memindai, kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah selesai, ini adalah hasil dari uji coba scanner yang kita gunakan. Ini artinya scanner yang kita gunakan sudah siap untuk digunakan. Berikutnya, kita harus menentukan pengguna yang dapat masuk ke JBus Letter Store. Nah, ini kita pilih menu pengguna. Nah, untuk pengguna ini biasanya adalah staf tata usaha yang akan men-scan atau mendata setiap dokumen yang masuk. Tapi juga bisa menambahkan pengguna yang lain seperti kepala sekolah atau manajemen sekolah sehingga bisa melakukan pencarian arsip di JBus Letter Store. Nah, untuk menambahkan penggunanya, kita klik ini tambah pengguna. Nah, kita cari penggunanya siapa. Misalnya ini adalah Ibu Eka Mustika. Nah, ini kita pilih. Contohnya ini Ibu Eka ini adalah sebagai staf tata usaha. Nah, di sini untuk tingkat penggunanya ada 2, ada manajer, ada staff. Untuk manajer ini bisa mengelola data-data referensi seperti tujuan surat atau sumber surat dan lain sebagainya. Sedangkan staf ini hanya bisa mendata surat saja. Nah, ini kita tentukan passwordnya apa. Kita juga perlu menentukan departemen tempat wewenang Ibu Eka ini ada. Jadi Ibu Eka ini bisa mengelola surat-surat atau dokumen untuk jenjang mana. Tentunya di sini yang gunakan adalah departemen SMA. Kita klik simpan. Nah, untuk mencobanya kita bisa logout dulu. Lalu kita login sebagai Ibu Eka Mustika. Nah, passwordnya yang tadi. Kita klik login. Nah, ini saya sudah masuk sebagai Ibu Eka Mustika di JBus Letter Store.